Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh rasakan hadirat-Mu saat kami menghitung hari-hari kami. Sungguh Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan merendah hidup kami, hari, minggu, bulan, dan tahun ke tahun Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami seperti Musa meminta Tuhan, agar kami punya hati yang bijaksana Tuhan, melihat setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini, pagi ini kami mau dapat tuntunan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini untuk bisa sampaikan sharing kehidupan, agar firman yang kami nyanyikan dalam pujian itu Tuhan tergenapi, dan kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Urapi setiap kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kami sambut tuntunan pagi ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang suka cita menyambut tuntunan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, saya bersuka cita, saya sambut kita semua. Shalom. Di pagi ini saya bersuka cita Bapak Ibu. Kenapa bersuka cita? Walaupun memang persekutuan kita kalau diceritakan hari ke hari, kok ceritanya sukacita terus Pak. Walaupun ada duka cita, walaupun ada ketidaksesuaian, tetapi jangan mempengaruhi hari esok kita atau hari berikutnya. Masalah sehari cukuplah buat sehari. Artinya yang kita beresin ya kemarin ya udah beresin. Hari ini di hari yang baru, mari perbaikin, mari kita tatap song-song dengan lebih baik. Ya, setuju dengan ini katakan amin. Nah, pagi ini di hari yang keempat ini kita mau belajar satu hal yang sangat penting, walaupun kita sering berdalih di dalam topik ini, yaitu manajemen waktu. Kemarin kita bicara tentang motivasi hidup, disiplin hidup, lalu kita bikin semacam penekanannya lebih ya. Tapi hari ini kita mau bicara yang ya memang melengkapi yang kemarin ya, yaitu manajemen waktu. Setiap kita manusia ini kan lahir pada waktunya. Waktu kita lahir, waktu kita besar, ada waktunya. Ada zonanya lah bahasanya gitu ya. Paulus berkata ketika aku kanak-kanak, ketika aku berpikir, merasa, ya berkata-kata seperti kanak-kanak. Artinya memang di waktu yang anak-anak ya lakukannya seperti anak-anak. Pada waktu kita mulai meningkat dewasa, ya sikap kanak-kanak katakan oleh Paulus ketinggalkan. Kenapa? Udah nggak waktunya lagi. Nah, apa hubungannya dengan beyond your limit? Artinya lampaui keterbatasan. Ternyata
yang membuat kita berada di jalan yang semula tak berubah, atau istilah kata orang jalan di tempat, bahkan cenderung mundur. Itu adalah karena kita salah satunya tidak menghargai waktu, yang pertama. Lalu yang kedua, tidak mengelola waktu itu dengan baik. Yang ketiga, kita ini kadang seringkali, ya bahasanya sebenarnya menunda atau dikatakan buang waktu. Ya, mari Bapak Ibu kita simak dulu. Musa berkata, ajar, seperti dari lagu pujian kita nyanyi terakhir, ajarku Tuhan untuk menghitung hari-hari. Waktu itu dibentuk dari detik, jam, ya, menit, jam, hari, dan seterusnya. Untuk apa aku belajar tentang hari-hari itu? Agar aku beroleh hati yang bijaksana. Agar semua rencana Tuhan tergenapi. Ternyata Bapak Ibu, kita ini kan ujungnya harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai manusia nih. Nah, dalam waktu ini kan berarti kita punya kesempatan ya untuk menyelesaikan, ya ada yang 80 tahun, ada 90 tahun, bahkan ada yang lebih cepat, ya kita itu masing-masing lah ya. Ini saya nggak bicara tentang panjang lebih baik, pendek kurang baik, tidak. Panjang pendek gak ada masalah, yang penting apakah kita bisa pertama menghargai waktu. Ya, menghargai waktu. Karena ternyata orang yang nggak bisa menghargai waktu, saya percaya sulit sekali menghargai yang lain, termasuk orang lain. Kenapa? Waktu saya punya kesempatan, misalnya nih, kesempatan untuk, harusnya saya omong ini, lalu saya abaikan, penyesalan terjadi. Harusnya saya waktu dia bilang ini, saya langsung close, wah saya dapat kang tahu misalnya ya, kalau orang dagang ya, tapi saya sia-siakan, nyeselnya belakangan. Tapi kita mungkin sulit mengulang lagi waktu itu, walaupun mungkin kesempatan ada di depan hari, tapi udah temanya beda. Mungkin kekuatan kita juga jadi terbatas. Gara-gara apa? Gara-gara kita juga nggak bisa ulangi waktu itu, nggak sama persis. Nah, daripada kita berada pada keadaan seperti itu, ayo belajar sekarang menghargai waktu. Bagaimana caranya? Yuk, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, semua orang sama menerima dari Tuhan. Tetapi ada orang yang begitu dipercayakan, dia kelola dengan baik. Nah, menghargai waktu yang pertama adalah, ini sadar benar waktu ini adalah Tuhan punya. Dan kedua, waktu ini takkan terulang. Sadari dulu, kita punya pemahaman dasar. Pertama, waktu itu Tuhan punya, artinya ada perkenanan Tuhan. Yang kedua, waktu itu akan terus berganti, akan terus berjalan. Artinya akan beralih, gitu. Waktu akan beralih. Artinya kesempatan, mungkin gelombang itu seperti laut, tak akan berulang lagi. Nah, karena itu kita bisa nih bilang ini adalah momentum, ya. Di antara momen ada momentum, ya. Ada waktunya emas nih, wah ini waktunya nih. Kadang ambil contoh-contoh yang sederhana ya buat saya. Kenapa saya seringkali kalau ada sesuatu, saya langsung responin dan beresin atau nyampein di jam itu, di waktu itu. Karena gini, waktu kita berhadapan dengan masalah, misalnya nih, saya dulu pernah kondisi terjadi masalah karena salah dalam hal memutuskan, karena sembrono dan sebagainya. Kalau momennya udah lewat, misalnya 2 hari, 3 hari kemudian, 5 hari kemudian, kita yang bersangkutan juga lupa, kita juga udah kurang greget, dalam artian nggak kontekstual gitu. Yesus tuh dalam perjalanan pelayanannya selalu menggunakan waktu itu, situasionalnya terus bergerak. Misalnya contoh, waktu dia di perahu, dia bicara tentang nelayan ya, jala ikan. Waktu dia bicara tentang pertanian, dia ada di sekitaran, ada perkebunan dan seterusnya. Jadi selalu ada momen-momen di mana di waktu yang itu bicaranya apa, di waktu yang ini bicaranya apa. Begitu ada masalah, kita langsung ngomong di konteks ini. Nah, kayak gini nih, kalau kita salah mengartikan seolah-olah kita justifikasi, padahal enggak. Kita sedang tidak menghakimi, harusnya sedang mencari celah kurangnya apa. Karena manusia itu memang manusia pembelajar. Kita semua nggak pernah ada yang tahu yang sempurna kayak apa. Yang sempurna ya Yesus ya. Tetapi kita punya kesempatan untuk belajar lebih baik. Nah, kelemahan kita dalam menghargai waktu adalah pada saat momentum kita nggak gunakan untuk belajar. Makanya nih pagi
Saya mau ajak kita semua hargai waktu dengan cara melihat momentum. Semua dalam keadaan apapun kita bisa jadi pembelajaran. Misalnya pagi ini saya keluar rumah, matiin lampu, lalu saya keluar rumah lihat matahari, lihat langit tuh, tiba-tiba langit itu kok warnanya bagus banget gitu ya. Habis hujan tadi malam, jadi wah katanya biasanya bagus sekali. Lalu saya lihat, wow Tuhan dahsyat, wow indahnya, lalu nyanyi dah tuh. Indahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus. Jadi dapat banget tuh suasana hati saya pagi-pagi lihat langit, nyembah Tuhan, asik. Jadi kadang-kadang kita nggak ketemu momen itu besok, karena mungkin nggak hujan malamnya. Tapi kesempatan itu, atau pada saat kita lakukan hal yang salah, di momen itu kita bikin arti yang benar-benar berdampak mengubah kita. Saya pernah nyesalnya bukan main, waktu saya nggak bisa ingetin teman-teman saya karena hal itu. Akhirnya ada yang terhilang. Wah, saya ingat, saya nggak mau sebut di sini ya, saya pikir itu kan masa lalu juga, tapi ya inilah menghargai waktu tuh kadang kita nggak enak, kita segan juga, nggak enak juga ya. Tapi begitu ternyata benar apa yang saya perkirakan, dan sebenarnya kalau saya mungkin sampaikan nggak kejadian, wah nyesel. Saudara pernah ngalamin nggak? Saya pernah ngalamin. Makanya menghargai waktu itu benar-benar bukan hanya kita bisa ngerjain sesuatu di waktu itu, bukan. Tapi memberi artinya. Saya berharap saudara menangkapnya. Memberi arti dalam setiap waktu itu, apa ya istilahnya? Ujungnya bersyukur. Ujungnya kita pasti memuliakan Tuhan, harusnya ya. Misalnya dalam keadaan duka, keadaan suka, diberkati, atau keadaan lagi gagal, pernah ngalami bangkrut sekalipun, itu semua adalah waktu yang mesti kita sikapi. Apa sikapnya? Waktu kau bersikap jadi pecundang, lari dan menyalahkan orang, maka waktu itu menjadi waktu yang seperti neraka gitu. Tapi waktu kita di momen itu kita bisa move on ya, lalu kita bisa bangkit lagi gitu, berjuang lagi, itu keren banget. Nah, momentum itu tuh yang nggak akan pernah, bahkan kalau seorang penulis lagu itu diberikan karunia penulis lagu rohani, bisa ngarang lagu tuh di antara duka cita itu. Iya, jadi kalau pagi ini kita bisa menghargai waktu, maka banyak mutiara-mutiara yang berharga yang bisa kita temui di dalam momentum-momentum itu. Saya berharap saudara semua bisa menemukan. Saya bisa mengalami ini karena saya pribadi, ya pasti di usia saya sekarang 48 jalan ya saudara, jalan lewati 48 ini, saya udah lewatin banyak hal yang membuat saya juga bisa nyesel. Waktu itu belajar dari situ, saya udahlah pokoknya orang mau mungkin dia pikir saya marah, padahal enggak sih, emang gayanya begitu, punya intonasi yang agak tinggi dan sebagainya ya. Tapi biarlah itu, nanti kapan waktu pasti di waktunya yang tepat akan teringat. Waktu dia ngomong itu tuh penekanannya agar kita ingat, ada anchor, ada sau, ada jadi sau ya ya. Nah itu jadi kuat, nancep gitu, jadi jangkar ya dalam hidupnya. Nah menghargai waktu itu membuat kita bisa melihat Tuhan, sehingga waktu kita duka cita, orang mungkin bisa menangis kelamaan, bukan nggak boleh nangis ya, boleh sedih, boleh nangis, tapi nggak lama. Kenapa? Di balik duka cita ini ada maksud Tuhan. Oh, ngedewasain saya. Oh, membuat saya melihat bahwa nggak ada lain pegangan selain Tuhan. Saya pernah ngalami ketika kehilangan orang tua saya laki-laki ya. Lalu saya rasa semua anak-anak murid waktu usia saya masih SD, kelas 6, ya masih SMP itu, orang tua saya dipanggil Tuhan. Dan ya rata-rata orang tua laki datang bawa ambil rapot, saya nggak ada. Mama saya sibuk dagang juga karena menggantikan orang tua saya, papa saya, papi saya untuk berusaha. Dan akhirnya ya ambil sendiri. Kadang minta tolong orang tua dari teman. Nah, saya dari situ tuh kita baru bisa berasa tuh kalau orang kehilangan orang tua, nggak punya orang tua. Jadi akhirnya buat saya sekarang bisa ngomong sama teman-teman pengalaman saya nih, saya bagi, mumpung punya orang tua, ayo sayangin bener-bener. Kalau nggak ada, kita akan kehilangan bener-bener. Nah, itu kan momentum tuh. Di antara duka cita, saya punya power untuk bisa berbagi hidup sama teman-teman yang lain. Jadi menghargai waktu itu bukan hanya
Ya memang kadang-kadang bisa terjadi di hari-hari berikutnya. Itu yang pertama ya, menghargai waktu. Nah yang kedua ini yang paling penting adalah juga manajemen waktunya, mengelola waktunya. Jadi 24 jam sehari itu apa yang kita siapin? Ya banyak cara, banyak trik, banyak strategi yang diceritakan teman-teman sama Mbak Tuhan juga. Dan mulai bangun pagi secara teknis ya, bangun pagi mesti doa dulu lah apa. Oke, lakukan. Banyak pembelajaran itu ya. Yang pasti lakukanlah pilihan-pilihan prioritas. Pilihan-pilihan terbaik. Ya, ada dua contoh. Ya, contoh Marta dan Maria. Saya rasa Marta juga nggak salah-salah amat menyiapkan makanan, berrepot-repot dalam hal sifatnya diakonia gitu ya, dibanding Maria yang duduk aja gitu di hari. Tapi ternyata yang kerjaan Marta dan kerja Maria sama-sama baik, tapi di waktunya yang saat itu yang tepat ya Maria. Nah maksud saya gini, mana prioritas di antara yang terbaik? Semua baik, tapi yang prioritas apa? Misalnya contoh nih, saya sekadar kasih contoh nih. Bangun pagi kita para ibu sibuk masak dan segalanya. Para pria mungkin kopi-kopi lah, mau sarapan pagi lah. Tapi adakah yang di antara itu yang paling prioritas? Yes, kita bangun pagi berdoa sama Tuhan, gosok gigi, berdoa sama Tuhan, nyembah Tuhan. Mau berapa lama? Terserah. Kehausan saudara menentukan. Keintiman dan kerinduan saudara menentukan. Mau 5 menit, 10 menit, kok pendek banget Pak? Ada 5 menit, ya terserah saudara. Yang penting saudara merasa cukup. Kalau rasa saya kurang, tapi kalau saudara bilang cukup, ya terserah saudara. Nah itu menunjukkan siapa saudara dan saya. Nah 5 menit, 10 menit, nyembah Tuhan aja. Kadang tuh diam aja di hati tuh nyembah Tuhan misalnya. Jangan bikin liturgi lagi dalam pertemuan kita pribadi dengan Tuhan. Apa adanya. Kita terima kasih sama Tuhan pagi-pagi. Pagi-pagi benar, belum apa-apain. Kalau saya sendiri kasih contoh kecil lah ya. Bangun pagi ya saya ada pribadi lah saat teduh, habis gosok gigi, nyembah Tuhan sebentar. Saya gosok-gosok jidat saya, bukan berarti supaya kelihatan licin gitu, tapi oh Tuhan, urapi Tuhan, ini jangan sampai salah pikir, mikirnya juga yang efektif, jangan yang sia-sia gitu. Lalu saya usap-usap gitu, oh Tuhan biar feeling hati saya tuh, perasaan saya tuh kuat untuk menangkap, peka menangkap. Itu agak rutin tuh. Itu mungkin sudah baru buka sekarang nih, contoh ya. Jadi di antara semua baru saya baca Alkitab, baru saya kirim WhatsApp. Biasanya gitu, saya kirim WhatsApp atau jawab WhatsApp yang kemarin yang belum saya jawab setelah doa, baca Alkitab, baru kirim WhatsApp dan jawab WhatsApp. Lalu persiapan kalau ada rumuda pagi ya siapin rumuda pagi dan seterusnya, baru beraktivitas. Oke, mungkin setiap kita berbeda, tapi minimal yang pertama awal tadi jadi prioritas. Nah, pada jam bekerja, mari gunakan waktu bekerja. Terus terang, saya banyak bergumul di sini. Berapa kali saya jatuh bangun juga tuh. Kadang kita tergiur, sekarang kan medsos ya. Apa namanya itu, TikTok scroll lah. Saya nggak main TikTok kan ya. Saya ikut nonton di YouTube misalnya. Saya terus terang buka aja. Akhirnya nggak produktif. Waktu yang panjang waktu, misalnya jam 8 mulai, masih scroll. Sebenarnya udah harusnya memikirkan apa yang mau dikerjain kalau kita pekerja. Atau kita pengusaha bisnis, apa yang mau dikerjain. Apa yang mau direncanakan yang kemarin, kita ulang lagi, kita persiapkan. Daripada kita melakukan hal, bukan saya bilang nggak baik, pada waktunya baik, tapi pada saat ini jadi nggak baik atau kurang baik. Nah, manajemen waktu ini atau mengelola waktu, selain secara harian, juga secara jangka panjang atau jangka menengah lah ya. Jadi kita perlu namanya kesungguhan untuk melawan keinginan daging kita. Misalnya gini, saya pernah kecanduan nonton medsos, misalnya YouTube misalnya. Saya bilang, oh nggak bisa nih, saya kalau begini nih nggak produktif nih. Ayo kesadaran itu harus dapetin tuh, nggak produktif nih. Oke, hari ini sekarang terakhir, saya nonton terakhir, tutup. Lalu satu waktu saya bikin komitmen, hari ini tidak ada buka medsos kecuali belajar. Maksudnya gini, kan di YouTube juga banyak yang baik, belajar ilmu-ilmu baru. Bahkan kalau saya hamba Tuhan, dengar khotbah-khotbah hamba Tuhan yang diurapi juga ya. Jangan pikir kita ini hamba Tuhan udah super segalanya, enggak. Kita juga perlu didukung untuk dapat masukan dari hamba Tuhan lain. Jadi itu yang kita utamain, jangan lagi. Dan itu pun dipisah waktunya, kapan waktunya. Nah saya bikin itu tuh, saya lawan tuh keinginan saya untuk
entertain diri saya dengan nonton-nonton yang ya sebenarnya nggak terlalu dampak banyak untuk kebaikan saya, kecuali belajar tadi. Ya, cuma entertain diri. Tapi setelah semua selesai, diam istirahat, makan siang jam 12 misalnya buka puasa, makan siang, lalu ada waktu 15 menit sebelum jam 1 ya. Saya bikin jamnya mirip orang kerja. Jam 1 atau setengah 2 maksimal, saya buka medsos. Yang membahas tentang apa nih? Oh, pendek-pendek aja, short-short aja tuh. Oh, kejadian ini, negara ini nyerang ini. Wah, ini kita belajar nih, ada apa Tuhan di balik ini? Selalu ya, kita bukan hanya menonton dan memberi respon tanpa dasar. Mari kita hubungkan dengan pikiran Kristus. Ya, saya nggak terlalu rohani banget ngomong ini ya. Tapi jangan salah. Segala apa yang terjadi dalam dunia ini pasti ada efek dominonya. Ada dampak sampingnya. Dan jangan pikir mau jauh di sono nggak nyampe sini. Ingat, kita ada di bumi yang sama, dunia yang sama. Jadi kita harus persiapkan diri. Jadi juga jangan terlalu gaptek, jangan terlalu tutup diri. Harus buka. Dan pada waktu jam kerja atau beraktivitas, tinggalkan lagi, berani ambil keputusan. Mengelola waktu ini, jangka harian tadi aja udah banyak tuh kita harus kalahkan ya, keinginan pribadi kita, entertain diri sendiri. Yang berikutnya adalah untuk menyiapkan rencana, besok mau buat apa, minggu depan mau buat apa, bulan depan mau buat apa. Kita tentu ini, jangan ada kata menunda. Mungkin nggak berhasil, atau anggaplah bukan nggak berhasil, belum berhasil, tapi jangan nunda. Saya selalu punya timeline lah. Minggu ini harus kelar ini. Saya tulis tuh di catatan handphone atau di catatan, nggak punya buku saya nih. Diingat aja nih, 1, 2, 3, 4, 5 biasanya. Lalu saya kejar ini, harus kejar sama Tuhan. Ikutin Tuhan, sertakan Tuhan. Doa Tuhan, tolong nih, 5 ini yang A, yang B, yang C belum dapat. Misalnya kalau saya di pelayanan, aduh bidang ini harus jalan nih Tuhan. Bulan depan harus jalan ini. Minta Tuhan tolong. Nah, ternyata Tuhan ingetin, Roh Kudus itu kan Allah itu sendiri. Amin ya. Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Dia ingetin saya di waktu ya ibaratnya kayak sekretaris pribadi. Ingetin saya. Oh iya, besok nih minggu depan harus diingetin. Jadi ada timeline-nya tuh. Minggu depan saya ingetin. Catetin atau diingetin hati. Nah, itu dia manajemen waktu saya tuh. Lalu apa? Kadang ada yang membuat kita udah kita rencanain, meleset. Ya jangan kecewa. Nggak apa-apa, itu adalah usaha yang sudah terbaik tapi belum berhasil. Jangan kecewa, tetap ulangi lagi, doa lagi supaya Tuhan pertemukan dengan jalan berkat, jalan hikmat. Kata berkat di sana bukan bicara selalu ada keberhasilan. Kadang usahanya mesti kuat. Oke, itu namanya tentang mengelola waktu. Mengelola waktu itu bicara tentang merencanakan waktu. Tadi saya udah bilang, waktu ini buat apa, waktu itu buat apa, pendek, menengah, jangka panjang. Jangka panjang kita nggak tahu, 1 tahun kah? Oh iya, kita punya goal 1 tahun ini, capaian sampai bulan ini kan Juni nih ya, berarti 1 semester udah capek belum? Aduh, nah ini masih gagal, masih belum berhasil. Ya udahlah, kita ulang lagi, jangan nyerah. Nah gitu ya, manajemen waktu ini nanti ujungnya kita evaluasi. Nah di sini saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik soal kesehatan, baik soal finansial, keluarga, atau satu rencana dalam hal pekerjaan-pekerjaan kita, baik hamba Tuhan sekolah, pekerjaan misi sebagai hamba Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat dibilang menjadi kawan sekerjanya Tuhan ya. Ini kawan sekerja Tuhan bukan hanya bicara dia hamba Tuhan full timer ya, tapi di dalam keseharian kita jadi pekerja, pebisnis, ini kita kawan sekerjanya Tuhan. Kalau kita semua berpikir pikirannya Kristus di semua aspek hidup kita. Itu yang kedua. Nah sekarang bagaimana waktu ini bukan hanya kita hargai, kita kelola, tapi kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi udah saya singgung tuh ya. Jadi kita pikirannya pikiran Kristus. Jadi semua yang kita kerjakan di waktu yang terbatas, waktu yang begitu kayak orang kejar-kejaran, kita ingin disangkutkan atau disendengkan, diarahkan kepada Kristus. Tujuan mulia. Nah, saya berdoa ya, di manajemen waktu ini, sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo dong, jangan mundur lagi.
jangan turun lagi, makin on fire. Kalau udah disiplin, jangan mau dikecoh lagi. Saya agak sedikit bukan singgung ya. Contoh gini, kita udah rajin setiap Rabu ada doa, setiap pagi ada rumah doa pagi, setiap hari ada gemar. Jangan izinkan kita memberi toleransi pada diri. Besok nggak usah lah, minggu depan masih ada kok Rabunya, minggu depan besok juga masih ada rumah doa pagi, besok juga hari masih ada gemar, kita rapel. Ini orang yang saya katakan ini adalah salah satu contoh manajemen waktu yang agak berantakan. Begitu kita nggak berpikiran Kristus, maka kita izinkan itu mentoleransi. Kita toleransi tuh, kita mentoleransi. Begitu ditoleransi, maka kita makin mundur. Percaya dah, cepat atau lambat. Tadinya kita sekali, rajin lagi. Ntar 2 kali, rajin lagi. Lama-lama 3 kali, 4 kali, kebablasan. Nah, saya katakan begini nih, saya ingat banget nih, firman Tuhan yang bilang gini, roh jahat itu kalau keluar, dia lihat rumahnya kosong, bersih sih bersih, tapi kosong. Artinya orang itu udah tertata rapi, tapi nggak dijagain dengan mendisiplin diri harian, motivasi diri dijaga terus, waktu dikelola dengan baik, diisi dengan hal yang terarah pada Kristus, maka setan itu akan masuk bukan satu. Dikatakan apa? Dia bawa teman-temannya 7 roh jahat katanya. Sehingga yang terjadi lebih dahsyat. Makanya nggak heran hamba-hamba Tuhan sekalipun model saya nih gini, ini bisa digoda untuk mundur secara tanpa sadar, kayak kodok direndam di air panas, pertama anget-anget, wow, sauna, lama-lama jadi suike. Nah, ini yang saya berdoa kita bisa menyadari ini. Nah, saya tahu bahwa waktu saya sharing ini, Roh Kudus akan menerjemahkan banyak hal aplikatif yang diperlihatkan menurut masing-masing versinya. Tolong hargai dan responi. Hargai dan responi. Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita. Kalau kita sudah bisa mengelola waktu, menghargai waktu, dan mempersembahkan waktu kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan lebih lagi mempercayakan perkara-perkara yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat. Perkara kecil kan tuh, uang itu perkara kecil. Yang kedua sebenarnya seolah-olah kecil itu waktu. Karena dianggap itu masih ada terus. Tapi jangan salah, menang di waktu, menang di uang, berikutnya nanti perkara dahsyat Tuhan percayakan. Saya tahulah kita semua ini sedang bergumul di situ. Saya berdoa supaya kita ini kuat ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Ingat, waktu Tuhan datang itu juga waktu. Tapi kan pertanyaannya, apakah di waktu yang sekarang aja, di dunia ini, kita bisa menghargai, kita bisa kelola, kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Percaya kalau kita bisa itu, nanti waktu di dalam kekekalan, kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih banyak buat anugerah-Mu yang luar biasa, yang terus kerjakan dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas mencontohkan hal-hal aplikatif untuk soal mengelola waktu ini, manajemen waktu ini. Hamba berdoa biar pikiran kami pikiran Kristus, supaya kami beroleh hati bijaksana, menghitung hari-hari sesuai dengan firman-Mu, dan kami dapat menghargainya, mengelolanya, dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bapa, sekali lagi aku melepaskan berkat pengurapan atas anak-anak-Mu dari selama beberapa hari kemarin, dari hari Senin sampai hari Kamis ini. Tuhan Allah menolong kami memahami banyak hal yang sebenarnya kami tak mampu, tapi biar pengurapan mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biar setiap kami yang menghargai waktu, mengelola waktu dengan baik, dan mempersembahkan waktu ini kepada Tuhan, maka kami akan melihat perkara-perkara besar Tuhan akan limpahkan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka kita menerima tuntunan ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam tuntunan sepekan on fire. Dan berkati. Shalom.